it's me Dr. Mira dan selamat datang di medical vlog aku. Ceritanya kemarin aku dihubungi oleh salah seorang teman yang merequest video mengenai TikTok. Kenapa TikTok? Jadi dia kan aktif bermain di TikTok, bermain dan juga melihat-lihat. Dan terakhir dia menemukan banyak video TikTok yang menceritakan tentang bunuh diri. Satu video yang kurang lebih mirip seperti ini banyak sekali ditemukan. Menurut aku hal ini juga perlu dibahas dan sampai dibikinkan videonya di YouTube karena ini sangat berbahaya. Menurut pemberitaan di The Sun Online, yaitu merupakan salah satu media berbahasa Inggris. Media di sini maksudnya media yang menyampaikan berita seputar gosip, olahraga, atau berita-berita terbaru ya, pokoknya media lah gitu ya, surat kabar tapi ini online, melaporkan setidaknya sudah ada 41 video bunuh diri di bisa menemukannya dengan mudah karena video-video ini sudah diturunkan atau di take down oleh TikTok sendiri. Namun sempat beredar tentunya, ya mungkin kurang lebih sekitar 1,5 jam atau 2 jam sudah beredar di kalangan masyarakat, kemudian baru di take down. Tapi itu video-video yang beneran bunuh diri, bukan video seperti yang tadi. Dan TikTok di sini, menurut The Sun Online, merupakan aplikasi media sosial yang begitu mematikan dan bisa menyebabkan bunuh diri. Ada sisi gelap dari TikTok yang belum banyak diketahui oleh orang-orang. Sebelum aku lanjutkan, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan biar nggak ketinggalan video-video terbaru aku, terutama video-video kesehatan. Bahkan nih, kalau ada seseorang yang berminat untuk bunuh diri, silakan cari di TikTok. Kenapa? Karena di TikTok bahkan sudah ada nomor atau link atau tautan yang bisa memberikan petunjuk mengenai bunuh diri. Serem nggak tuh? Contohnya saja ada juga video remaja yang mengancam ingin bunuh diri di TikTok. Itu juga serem sih, personally. Dan bukan hanya bunuh diri, TikTok juga ditengarai menyebabkan banyak remaja dying atau sekarat karena meniru beberapa adegan yang ada di TikTok. Kalau teman-teman mau search, itu beritanya banyak banget. Kalian bisa cari di Mbah Google di negara mana aja, bukan hanya di Indonesia, di India, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya. Itu banyak kejadian serupa yang berbahaya akibat TikTok. Nah, sekarang ayo kita bahas dari segi kedokterannya. Dikutip dari website psdkji.org atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, menyampaikan sesuatu tentang efek Werther. Honestly, aku kurang familiar dengan istilah ini karena ini sudah ranah spesialis kedokteran jiwa sebenarnya. Jadi aku kurang paham sebenarnya ini bacanya efek Werther or Werther, tapi just let's say Werther. Pokoknya efek Werther. Jadi ini ada kisahnya. Sekitar akhir abad ke-18 dulu, udah lama banget, ada seorang penulis tersohor namanya Goethe, tulisannya ya mungkin Goethe or Goethe or something.
tulisannya Goethe. Jadi dikisahkan ada seorang tokoh protagonisnya yang bernama Werther itu akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri karena kisah cintanya terhadap tokoh utama perempuan dalam novel tersebut gagal. Dan dalam waktu singkat setelah novel tersebut beredar, ada banyak sekali ditemukan kasus kematian akibat bunuh diri dengan menggunakan pakaian, cara kematian yang sama, bahkan ditemukan buku atau novel Werther ini di sampingnya. Jadi dia menggunakan novel Werther ini sebagai referensi dia untuk bunuh diri. Dramatis banget kan? Banyak bukti yang memperjelas bahwa kasus-kasus kematian karena bunuh diri itu diinspirasi dari kisah novel tersebut. Bahkan sampai begitu menggemparnya berita ini di benua Eropa sana, novel tersebut akhirnya dilarang beredar. Dari situlah muncul istilah Werther Effect atau efek Werther bahasa Indonesianya. Jadi para pembacanya akan mengimitasi atau meniru apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dengar. Nah, bagaimana kita bisa mencegah hal ini terjadi? Sebenarnya aku sudah membahas video yang kurang lebih mirip dengan video ini, yaitu tentang kisah seorang artis Korea yang meninggal karena bunuh diri waktu itu sampai begitu hebohnya, dan aku membuat video tentang depresi dan bunuh diri. Nah, sekarang aku nggak bakal bahas lagi tentang detailnya seperti video waktu itu, tapi aku mau menekankan satu hal, yaitu bila ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, cobalah untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Entah itu mungkin sesimpel membalas chatnya saja atau menyenangkan hatinya. Apalagi nih, kalau sudah ada kalimat, aku pengen mati aja. Nah, itu teman-teman, tolong jangan dianggap bercanda. Kita nggak pernah tahu, sekalipun kita anggap itu bercanda, entah orang itu bakal tetap hidup besoknya atau enggak. Jadi tolong tanggapilah dengan serius kalimat-kalimat seperti itu dan jangan dianggap enteng. Lalu untuk teman-teman yang memang punya rencana untuk bunuh diri, cobalah untuk bercerita. Sesimpel bercerita saja, nggak perlu ke satu grup, ke satu keluarga, ke satu komunitas. Satu orang saja juga cukup, tapi carilah orang yang tepat, yang memang bisa dijadikan teman untuk bercerita, kemudian mintalah solusinya. Jangan dipendam sendirian. Satu orang saja, itu sudah sangat membantu. Dan kalau bisa, kurangilah niat bunuh diri itu. Dan kalau memang teman-teman yang berencana atau mungkin sempat berpikiran untuk bunuh diri tersebut merasa bahwa orang-orang sekitarnya tidak ada yang bisa dipercaya, ada. Siapa? Carilah psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. Mereka mungkin memang bukan siapa-siapanya kamu, tapi kamu bisa bercerita apa saja ke dia, meminta pertolongan ke dia, dan walaupun dikasih obat, jangan terlalu skeptis terhadap obat tersebut. Bisa saja obat yang diberikan adalah antidepresan, yaitu untuk mengurangi rasa depresi kamu, atau anti-ansietas untuk mengurangi rasa gelisah kamu. Tanyakanlah ke psikiater kamu tersebut, ini obat apa, dan mengapa diberikan ke saya. Tanyakan, jangan dipendam terus perasaan seperti itu. Dan satu lagi pesan aku untuk media, tolong menyampaikan berita mengikuti guidelines atau saran-saran yang diberikan oleh WHO. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, tapi WHO sebenarnya bahkan sudah mengeluarkan semacam pernyataan atau anjuran atau rekomendasi tentang bagaimana sebaiknya media menyampaikan berita tentang bunuh diri. Apakah memang perlu harus dibuat sedetail mungkin, bagaimana kronologinya, siapa saja yang terlibat, bagaimana caranya, apa yang terjadi setelah itu. Nah, cobalah pelajari dari WHO, karena aku yakin teman-teman jurnalis juga sudah ada ilmunya masing-masing. Tapi ya untuk make sure aja, kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu, carilah info tersebut dari WHO tentang bagaimana penyampaiannya. Karena kita kan tidak mau terjadi yang istilahnya copycat suicide atau perilaku bunuh diri yang meniru dari media massa. Dan ini sangat berbahaya. Teman-teman yang bermain di TikTok juga bikinlah konten yang positif, jangan yang negatif atau bahkan bunuh diri. Memang mungkin maksudnya ingin berusaha sekreatif mungkin, cuma
Ya pikirkanlah dampaknya. Kalau kebetulan sedang iseng nih buat coba bikin video bunuh diri gitu kan, untuk fun aja. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya tahu yang nonton video kamu adalah orang yang sedang mengalami depresi berat, dan terus dia berpikir, oh ini boleh juga nih, gue lakuin aja deh. Gimana? Ya silakan teman-teman pikirkan sendiri yang sudah aku jelaskan dari sebelumnya tentang pembuatan konten, teman-teman dari media massa juga, teman-teman yang sedang merasa depresi berat ataupun ada kenalan yang depresi berat juga, apa yang seharusnya dilakukan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk di like dan di share ke semua orang-orang terdekat kamu, biar semuanya lebih aware tentang hal ini. Jangan dianggap remeh loh ya. Jangan lupa subscribe juga ya. Bye bye.